ditangkap. Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Bapak jelasin. Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Bapak jelasin dulu karena kami mendapat penjelasan. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat untuk para direksi. Karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan. Termasuk direksi dan juga pencekalan sementara setidaknya, karena ini angkanya fantastis ya. Dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribunnews TV, welcome back to channel Tribunnews TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Nasib miris Sandra Dewi usai Harvey Mois jadi tersangka korupsi timah, terancam dipecat dari BA Kecantikan hingga dimiskinkan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Imbas ditetapkannya Harvey Mois sebagai tersangka korupsi timah terhadap kehidupan Sandra Dewi, rupanya tak main-main. Sang istri ikut terdampak getah yang dilakukan suaminya. Seperti yang diketahui sebelumnya, kehidupan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois kerap membuat diri. Bagaimana tidak, selama ini keduanya dikenal dengan gelimangan harta yang seperti tak ada habisnya. Namun sayang, ekspektasi publik tak selalu tepat usai Harvey Mois terlibat dalam kasus korupsi timah. Dilansir dari grid.id, dari laman kompas.com, Harvey Mois diamankan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu kemarin. Pada beberapa video yang beredar di media sosial, suami Sandra Dewi tampak berjalan dengan mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol. Saat ini Harvey Mois ditahan di rumah tahanan rutan cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Kuntadi. Untuk kepentingan penyidik yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan, jelas Kuntadi. Sandra Dewi kini dipecat sebagai brand ambassador oleh sebuah brand kecantikan. Nasib Sandra Dewi kini terpuruk akibat ulah Harvey Mois. Belum lagi sang suami juga terancam dimiskinkan. Aset-aset yang dimiliki suami Sandra Dewi terancam akan disita. Kini salah satu brand yang kerjasama dengan Sandra Dewi juga telah menghentikannya sebagai brand ambassador. Brand ternama Pokana Family menegaskan telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi. Pokana Family menjelaskan alasan tidak lagi memakai Sandra Dewi sebagai brand ambassador lantaran kontrak yang sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah rupanya menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat. Kini muncul desakan kuat dari masyarakat untuk memiskinkan koruptor. Desakan ini juga semakin diperkuat dengan pernyataan Rieke Diah Pitaloka selaku anggota DPR.
Sebagaimana diketahui, pemeran Oneng dalam film Bajai Bajuri ini mendesak Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan bagi siapapun yang terlibat dalam korupsi timah. Bukan tanpa alasan, Rike khawatir bila keluarga para terduga tersangka koruptor bisa kabur membawa uang hasil korupsi PT Timah. Dengan kepemilikan uang sebesar itu, orang bisa ngilang kemanapun. Bisa juga operasi wajah dan semacamnya, ucap Rike Diah Pitaloka. Ia juga mendukung pengesahan RUU perampasan aset agar dapat memberikan efek jera kepada tersangka kasus korupsi. Sementara itu, beberapa aset Harvey Mois telah disita oleh Kejagung. Di antaranya terdapat mobil Rolls-Royce yang harganya mencapai puluhan miliar rupiah. Beberapa barang mewah Harvey Mois lain juga dapat disita bila dicurigai merupakan pembelian dari hasil korupsi. Pengusaha ini tampaknya harus bersiap untuk dimiskinkan. Hanya saja, nasib berbeda akan dialami oleh Sandra Dewi. Artis berusia 40 tahun ini bisa aja lolos dari jeratan dimiskinkan seperti desakan publik. Hal ini diungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Ia menjelaskan, bila Sandra Dewi bisa saja tidak dimiskinkan dengan syarat ibu dua anak itu tidak terlibat dalam korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Dijelaskan pula, Sandra Dewi tidak akan miskin lantaran pelantun Aku Memilih itu masih memiliki tabungan dan pekerjaan yang masih bisa menghasilkan uang. Namun, akan jadi berbeda bila Sandra Dewi terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan Harvey Mois. Ia bisa jadi ikut dimiskinkan bila Kejagung melihat adanya keterlibatan sang artis tersebut. Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak menjelaskan. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat direksi. Karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan. Termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan.